Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khairu khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri sani fa uribat bil hani bil alhani summa salatu ma salamu laiki ala nabiyil afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man asqanul Qur'ana bil i'rabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang bernaung di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Beliau Al-Mukarram Kyai Haji Mansur Muslih, beliau Al-Mukarramah Nyai Hajjah Khadijah Muslih, beliau Agus Misbah Muslih, beliau Kiai Lukman Hakim Muslih wa ahli baitihim yang senantiasa kita nantikan ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para jajaran pengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin serta jajaran asatidz wa asatidzah Madrasah Miftahul Huda Tanggir Indonesia, dan yang saya hormati pula para kru multimedia Tanggir TV yang telah menertibkan acara festival Dai Santri Tanggir tahun 2025 tahun 2026 tahun ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh pemirsa Tanggir TV dan kepada seluruh santri Tanggir yang saya cintai. Pertama-tama, tiada untayan kata yang pantas kita haturkan pada kesempatan kali ini kecuali haturan rasa syukur nikmat alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan anugerahnya kita dapat merasakan manisnya iman, indahnya Islam, agungnya nikmat, tenteramnya hati, sejuknya sanubari serta bimbingan Rabbani, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya sampai saat ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terus limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman ukhuwah Islamiyah seperti saat ini. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Tanggir TV, pada kesempatan kali ini saya selaku peserta Festival Dai Santri Tanggir 2025-2026 akan membawakan tema yang berjudul Akhlak sebagai Mahkota Santri di Era Modern. Akhlak merupakan suatu perbuatan yang melekat pada diri setiap orang yang hidup di dunia. Ada kalanya akhlak yang baik dan ada kalanya akhlak yang buruk. Namun perlu kita ketahui bahwasannya akhlak itu akhlak yang penting. Akhlak yang baik itu sangatlah penting bagi umat Islam. Karena akhlak tersebut itu akan sangat berbobot ketika di yaumul hisab nanti. Sebagaimana hadis Nabi yang tercantum pada kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam kitab tersebut tertulis bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amal dalam timbangan itu lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dengan hadis tersebut sudah terbukti bahwasannya akhlak yang baik itu sangatlah penting bagi umat Islam. Nah, pemirsa Tanggir TV, perlu kita ketahui juga bahwa termasuk akhlak yang baik itu ialah menjaga perilaku dan ucapan kita agar tidak melakukan akhlak yang buruk. Namun, berkembangnya zaman, kita tidak hanya harus menjaga ucapan dan perilaku, melainkan kita harus menjaga jari-jari kita. Kenapa? Karena hanya dengan jari, kita akan bisa melakukan banyak sekali akhlak yang buruk. Sebagaimana berghibah, berpacaran, berjudi, menipu, dan masih banyak lagi. Nah, jika dulu itu lisan itu bagaikan pisau, maka sekarang itu jari bagaikan senjata api. Senjata api
dengan jangkauan jarak jauhnya akan mempermudah penangkapan penjahat oleh seorang polisi. Namun juga akan sangat berbahaya ketika pistol atau senjata api tersebut itu digunakan untuk tindak kriminalisasi. Sebagaimana juga jari, kita dengan jari, dengan jarak jauh kita bisa melakukan akhlak yang baik. Sebagai halnya contoh, kita mengetik kepada teman kita, Assalamualaikum, apa kabar? Nah itu sudah termasuk kepada silaturahmi, akhlak yang baik. Atau kita memposting sesuatu yang bermanfaat, yang berilmu, seperti yang dilakukan oleh Tangkir TV seperti saat ini, yang mana itu sudah termasuk pada menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, dan itu akhlak yang baik. Namun juga sama seperti senjata api tadi, kita akan sangat berbahaya ketika kita menyalahgunakan jari kita. Contohnya begini, kita mengechat kepada kita mengirim pesan kepada teman kita lewat handphone. Contoh, kita mengechat, hai mukamu jelek, hai mukamu hitam. Nah itu akan tanpa kita sadar kita telah melakukan hal yang buruk, yaitu kita telah menyakiti hati orang lain. Atau kita memposting postingan yang sangat-sangat berbobot seperti halnya provokasi, demo, dan lain sebagainya. Nah itu juga akan sangat berbahaya dan akan berdampak sangat serius bagi negara kita dan bagi diri kita sendiri. Nah oleh sebab itu, marilah kita jaga jari dan marilah kita jaga ketikan postingan kita agar kita tetap memiliki akhlak yang baik dan tetap menjadi umat muslim yang selamat di yaumul kiamah nanti. Pemirsa Tangkir TV, terlebih dari itu kita sangatlah penting bagi seorang santri. Seorang santri itu ialah seseorang yang sangat didamba-dambakan untuk bisa memimpin peradaban Islam pada masa yang akan datang. Dan seorang santri itulah seorang yang dianggap memiliki ilmu agama yang tinggi dan dianggap sebagai orang suci yang putih atau orang yang suci yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Maka dari itu, kita sebagai santri harus kita sadar bahwa kita harus tetap menjaga akhlak kita dengan menjaga jari-jari kita, menjaga postingan dan juga ketikan kita. Karena sesungguhnya jika ilmu itu ialah senjata untuk melawan musuhnya dan adab itu adalah tameng untuk melindunginya, maka akhlak itu ialah mahkota untuk memuliakannya. Mahkota yang tidak lekang oleh zaman dan mahkota yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seorang santri tanpa akhlak bagaikan raja tanpa mahkota. Kenapa? Karena raja tanpa mahkota itu tidak akan bisa menjadi pemimpin bagi rakyat-rakyatnya. Begitu pula seorang santri tanpa akhlak, ia tidak akan bisa menjadi pembimbing bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, maka dari itu, kita sebagai santri, sudah sepatutnya kita menjaga dan menjaga seluruh akhlak kita. Baik itu dari ucapan, perilaku, ketikan, postingan, dan masih banyak lagi. Nah, dan kita sebagai santri juga, di zaman ini kita tidak boleh menjadi seorang santri yang kumuh. Jadilah seorang santri yang modern, yang mana kita harus menguasai dunia digitalisasi dan juga menguasai semua masa-masa modern. Karena ketika kita masih menjadi santri yang kumuh, maka kita tidak akan bisa dipandang dan kita hanya akan bisa dieceh oleh orang-orang yang tidak tahu tentang kita. Nah, maka dari itu marilah kita jaga akhlak kita dan marilah kita buktikan bahwa santri itu pantas memimpin. Dan juga santri itu ialah seorang yang berilmu tinggi dan memimpin dengan penuh dengan ilmu syariat agama. Inti dari semua yang saya ucapkan tadi ialah walaupun zaman silih berganti, seorang santri harus tetap menjaga diri, menjaga akhlak agar ia tetap memiliki mahkota dan tetap menjadi raja. Karena seorang santri itu harus menjadi pemimpin dan harus menjadi pembimbing bagi masyarakat banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak kesalahan karena saya masih seorang santri, saya masih belajar percaya diri dan semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.